Iya. Terus yang perlu saya ingatkan juga di sini sebagai penutupan, kadang ada sebagian orang dia berlebihan. Ya, di dalam menghukumi sesuatu yang harusnya di situ diberi kelapangan, diberi keluasan. Saya beri contoh misalnya kunut subuh. Masalah kunut subuh. Iya. Kunut subuh terus menerus. Kunut subuh terus menerus. Dimaklumi ya bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Ada yang melakukannya, ada yang tidak melakukannya. Di mazhab Imam Syafi'i mereka kunut, di mazhab Malikiyah mereka kunut, di mazhab Abu Hanifah, di mazhab Imam Ahmad mereka tidak kunut. Alasannya apa? Berbeda dari sudut alasan. Kalau Abu Hanifah sama sekali memang tidak ada kunut, kecuali karena mereka menganggap kunut itu sudah terhapus hukumnya di kunut nazilah. Ya, kalau Imam Ahmad beliau hanya membolehkan kunut nazilah saja. Iya. Kalau di Imam Syafi'i mereka boleh kunut nazilah dan boleh apa? Kunut subuh. Kan begitu? Iya. Baik. Sama di mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, walaupun ada sedikit perbedaannya, bukan di sini kita rincian. Jadi maksudnya di sini ketika masuk di dalam perbedaan pendapat di dalam hal ini, itu ada kadang sudut-sudut yang harus dipahami. Ya. Kalau misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah, dalilnya adalah ini, ya mungkin itu adalah sebuah ijtihad, kita hargai. Jelas ya? Mungkin dia sebuah ijtihad, dihargai. Iya. Kenapa? Kunut subuh itu bid'ah misalnya. Karena dalil yang mengatakan yang dipakai oleh Imam Syafi'i dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutus subuh hatta faraqat dunya." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh hingga beliau meninggal dunia. Iya. Ini haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Di sini dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan, dan dia ini dhaiful hadits. Lemah haditsnya. Baik. Dia melemahkan hadits dari sudut itu tidak ada masalah. Andai kata haditsnya kuat pun dari sudut mana tidak bisa dipakai dalil. Sebab kunut subuh, tidak dikatakan kunut subuh mengangkat tangannya, kunut subuh dia hanya membaca Allahumma hdina fi man hadait wa atina fi man afait, enggak disebut begitu dalam hadits. Bahkan membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya, itu syariatnya ada di kunut apa? Kunut witir. Kan begitu? Baik. Ya. Jadi kalau dia katakan bid'ah misalnya dari sudut ini tidak ada tuntunannya. Tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya secara khusus. Tidak bisa dipakai pengajaran Al Hasan bin Ali. Itu diajari khusus di solat witir. Andai kata disyariatkan di solat subuh, pasti dinukil dalam banyak riwayat. Dan banyak sahabat yang melakukannya. Tapi ternyata haditsnya lemah. Jelas ya? Baik. Tapi bersamaan dengan ini semuanya, tidak boleh seorang itu kalau dia sholat di belakang imam, imamnya kunut subuh, wah saya nggak mau sholat ini di belakang imam ini. Imam ini ahlul bidah. Iya. Dan tidak boleh seorang itu dia hidup di tengah sebuah masyarakat. Ini masjid misalnya. Masjid ini kebanyakan orang yang sholat di sini pendapatnya kunut subuh. Saya maju sebagai imam. Ustaz silahkan Ustaz sholat. Ya. Maka kalau saya suruh imam, saya minta izin dulu. Saya tidak mau kunut subuh. Kalian terima? Kalau dia setuju, saya sholat imamnya. Ya. Kalau dia tidak setuju, kembali ke saya. Saya imami mereka, saya kunut juga. Karena mereka di belakang saya apa? Kunut subuh. Saya tidak bisa dilakukan. Wah ini Ustaz pelin-pelan ini. Ya, dia suruh kita kuat berpegang dengan sunnah, meninggalkan bid'ah, dia bikin bid'ah sendiri. Nah, itu salah paham namanya, tidak mengerti. Ini yang berpendapat ada kunut ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka semuanya orang-orang yang tidak ahli. Walaupun pendapat itu tidak kuat, walaupun sekalipun kita katakan misalnya itu bid'ah, karena dipakai hadits Abu Malik Al-Ashja'i, meriwayatkan dari ayahnya Tariq bin Ashyam. Tariq bin Ashyam ini sahabat mulia. Dia sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, sholat di belakang Uthman, sholat di belakang Ali. Beliau ditanya, apakah di antara mereka ada yang pernah kunut? Kata beliau, tidak ada. Wahai anakku, itu adalah muhdats, perkara baru. Jadi itu ada hadits memang dari Tariq Ibn al-Ashyam yang mengucapkan seperti itu.
Tapi kita harus paham sudut pendalilan. Jadi sudut pendalilan tentang syariat kunut itu bukan cuma dibangun di atas hadits lemah itu saja. Nabi pernah mengajarkan Al-Hasan kunut di witir. Ada kaidahnya, ma thabata fin nafl fa huwa thabitun fil fariidhah illa dalil. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi di solat sunnah itu boleh dilakukan di solat wajib. Kecuali kalau ada dalil membedakan. Di sini ada dalil membedakan ya, maka ini tidak boleh dipakai. Tapi kalau kaidah secara umum dia pakai misalnya sudut pendalilan itu masuk di bentuk ijtihad, diizinkan. Makanya hal yang seperti ini bisa ditolerir. Ya. Syekh Al-Albani itu memandang sedekap setelah ruku itu bid'ah. Tapi beliau sendiri berkata, kalau saya sholat di belakang Syekh bin Baz dan Syekh bin Baz sedekap, saya ikut sedekap. Ya. Saya ikut sedekap. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memandang perbuatan Utsman di musim haji, sholat di Mina 4 rakaat itu menyelisihi sunnah Nabi. Karena Nabi cuma sholat berapa? 2 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tahu sunnah Nabi itu sholat 2 rakaat. Cuma alasan Utsman, beliau ini khalifah. Yang hadir di musim haji itu di masanya, itu beda di masa Abu Bakar dan Umar, di masa Nabi. Masih sedikit orang. Ini banyak manusia dari kampung, dari ini, tidak kenal syariat. Jadi ketika Utsman sholat di Mina cuma 2 rakaat, nanti orang-orang ini memahami bahwa kewajiban sholat cuma 2 selama-lamanya. Maka dia pulang ke rumahnya masih sholat 2 juga. Jelas ya? Itu alasan siapa? Utsman bin Affan. Makanya beliau tetap menyempurnakan sholat. Itu boleh di sudut fikih, itu ada pertimbangannya. Ya. Maka Ibnu Mas'ud karena berbeda pendapat, ya beliau sholat 2 rakaat. Ibnu Mas'ud memandang Utsman sholat 4 rakaat. Tapi di waktu sholat, Ibnu Mas'ud ikut sholat di belakang Utsman. Ditanya, kenapa tadi kamu ingkari terus ikut sholat? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat itu jelek, tercela. Ini kaidah-kaidah ada di tengah para ulama. Ya. Jangan berlebihan juga ya. Wah ini ustadz-ustadz yang ikut kunut subuh ini di tengah jamaah yang kunut subuh, ini kurang salafi. Ya, jelas ya? Ada lagi sebagiannya Masya Allah ya. Baju koko, dia lihat orang pakai baju koko, ini salafinya kurang mantap. Ya. Diukur dengan baju koko, Masya Allah, salafinya kurang mantap. Ya. Ini tidak benar ya hal-hal yang seperti itu. Harus diluruskan. Itu kekeliruan-kekeliruan dasarnya ini ilmu. Ada sudut-sudutnya, ada pembahasan-pembahasannya. Ya kalau saya bercerita di dalam pembahasan ini banyak ya. Banyak hal yang saya belum uraikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, walaupun itu mungkin cuma sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kawan-kawan yang hadir di sini. Wallahu ta'ala alam.